Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa qurbi. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang berbahagia, mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keceriaan, kegembiraan, dalam suasana tentunya masih suasana COVID-19. Saya berharap kepada kalian semua senantiasa memelihara semangat untuk belajar, niatkan belajar kita sebagai sebuah ibadah sehingga punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita niatkan untuk mengusir kebodohan dalam diri kita dan tentunya berharap agar masa depan kita masa depan yang terbaik sesuai dengan apa-apa yang kita cita-citakan bersama. Saya seluruh Dewan Guru selalu mendoakan buat kalian yang terbaik dan mudah-mudahan kalian mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di kelas 8 tentunya di pelajaran ketiga ini, di pelajaran seni budaya, tentunya kita lanjutkan pembahasan kita di kelas 8 di halaman 41. Mudah-mudahan bukunya sesuai dengan apa yang saya pegang. Ada judul memeragakan tari tradisional. Memeragakan tari tradisional, tentunya saya harapkan kita harus memiliki wawasan tentang tari-tari tradisional. Nah, tari tradisional ini adalah merupakan bagian dari kekayaan bangsa kita, ya. Bagian kekayaan bangsa kita ini yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bahasa, dan memiliki kekayaan berupa bentuk tarian. Nah, tarian daerah ini perlu kalian ketahui bersama, ini merupakan simbol dari budaya daerah. Jadi setiap daerah pasti punya simbol-simbol dalam bentuk tarian. Misalnya daerah Sunda tentunya ada simbol tersendiri dalam bentuk tarian. Kita tahu ada tari merak sebagai sebuah penyambutan dalam sebuah tamu-tamu penghormatan. Kemudian ada juga tari toprak, ya, di Jawa Tengah. Kemudian ada ludruk di di Madura. Kemudian ada tari saman di Aceh, ada tari piring di Sumatera, kemudian juga ada tari perang di Dayak dan Papua, dan itu menjadikan sebuah identitas atau simbol dari budaya daerah. Nah, tari ini terdiri dari, kita sudah belajar, ada gerak tari, ada iringan musik, ada tata rias, dan busana yang ditampilkan tentunya menjadi ciri khas yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lain. Bahasa seni budayanya dulu kita sudah belajar. Dalam sebuah tarian itu ada unsur wirama. Wirama itu adalah iringan musik. Kemudian wiraga, unsur gerak tangan, kepala, kaki disusun sedemikian rupa oleh sang koreo, ya, koreografer itu sendiri. Kemudian ada wirupa. Wirupa itu adalah tata rias. Kemudian tentunya yang paling terpenting adalah wirama. Nah, ini 4 pokok ini selalu ada dalam unsur tarian. Nah, tari tradisional umumnya ini memiliki historis. Historis itu apa, ya? Memiliki nilai-nilai sejarah sendiri yang sangat tinggi, ya, pedoman yang luas. Kemudian berpijak pada adaptasi adat istiadat, lingkungan sekitar tempat tumbuhnya. Oleh karena itu tari tradisional ini mempertahankan apa? Mempertahankan kemurnian gerak tari itu, sehingga dibedakan antara tradisional dengan tari klasik. Kalau tari klasik adalah tari yang dibuat sedemikian rupa terus berkembang, bisa jadi dipadukan dengan gerak-gerak tari tradisional. Yang jelas, tari tradisional ini adalah tari yang di awal sampai dengan saat ini dipelihara keutuhan dan kemurniannya. Kenapa? Karena dia mempunyai nilai historis yang begitu tinggi sebagai sebuah tentunya kekayaan dari suatu daerah. Kita mungkin mengenal berbagai jenis tarian.
baik di tempat kita lah, tempat kalian. Dan kalaupun belum mengenal, upayakanlah mengenal. Jangan sampai generasi muda tidak mengenal jenis-jenis tarian. Minimal tarian dari daerah kamu sendiri. Misalnya kamu orang Betawi ya harus tahu, ya kamu orang Jawa minimal kenal gitu ya. Jangan sampai kita harus belajar tarian di negeri Belanda, belajar tarian Indonesia di Australia. Karena apa? Karena kita generasi mudanya kurang begitu peduli terhadap tarian-tarian di Nusantara. Nah, kita harus mencoba sekali-kali melihat tayangan-tayangan yang sekarang di YouTube banyak, yang sudah diupload oleh banyak gerak-gerak tari sebagai tentunya wawasan pengetahuan kita terhadap gerak tari. Kemudian ada tari rakyat. Tari rakyat itu apa? Yang disebut dengan tari rakyat itu adalah tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal. Jadi istilah tari rakyat itu adalah tari tradisional yang lahir dari kebudayaan masyarakat lokal, ya. Jadi masyarakat lokal lah di sekitar kita, beberapa daerah misalnya Tegal, Kebumen, Purwokerto, Semarang, ya, Salatiga, itu di samping ada tari daerah yang sifatnya menusantara, itu juga ada tari-tari yang sifatnya lokal, atau itulah yang disebut namanya tari rakyat. Hidup dan berkembangnya ini tari lokal itu atau tari rakyat itu berada sejak zaman primitif. Waduh, zaman primitif ini mungkin zaman prasejarah. Dan kemudian diturunkan secara turun-temurun sampai sekarang. Artinya tidak ada sanggar tarinya, ya. Itu biasanya diturunkan begitu saja dari yang bisa kepada yang tidak bisa, dari orang tua kepada anak, atau dari kakek kepada cucu. Nah, beberapa contoh tari tradisional yang masuk dalam kategori tari rakyat supaya kita tahu, ada misalnya tari lengger. Nah, ini aneh kedengarannya, tari lengger. Kemudian ada tayub, tari tayub. Kemudian ada orek-orek, ada tari piring, ada tari joget, ada tari kubrasiwa, ya. Kemudian ada tari buncis, ada tari ndulalak, ada sintren, ada angguk, ada tari rodat. Nah, itu tari tradisional yang termasuk kepada kategori tari rakyat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan tari klasik. Nah, tari klasik ini adalah tari tradisional yang berkembang di lingkungan keraton. Jadi kalau tari rakyat itu berkembangnya di rakyat jelata lah, ya, di rakyat kebanyakan. Kalau tari tradisional yang lahir itu dikembangkan oleh keraton dalam sebuah kerajaan, itu dalam seni budaya disebut namanya tari klasik. Nah, tari tradisional klasik ini lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman feodal. Feodal itu adalah istilah darah biru, ya. Ada pangeran gitu. Dan diturunkan secara turun temurun di kalangan bangsawan. Ya, kalau kita pergi ke Yogyakarta, kemudian kita masuk ke keraton, itu biasanya disuguhkan tarian-tarian, ya. Kalau misalnya momen-momen tertentu, misalnya Sabtu Minggu, ya itu kita bisa saksikan di lingkungan keraton, terutama di daerah Yogyakarta yang sering mungkin kalian pernah mengunjunginya. Kemudian juga ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari klasik yang diaransemen, dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Itu masuknya ke dalam bagian dari tari klasik baru. Biasanya pencipta tari misalnya seperti Bagong Sudiarjo, nah itu adalah sangat istilahnya concern dalam tari-tari daerah yang dibuat menjadi kekinian. Atau misalnya Guru Soekarno Putra, usianya sekarang sudah agak lanjut, dia juga concern dalam tari-tari daerah yang kemudian dibuat di aransemen urang sedemikian rupa. Atau misalnya yang masih agak Didi Nini Towok, ya, itu juga concern juga dalam tari-tari daerah yang dibuat untuk bahasanya bukan didaur ulang, ya, dikembangkan. Nah, itu termasuk tari kreasi baru. Misalnya contoh
tari kreasi baru yang dibuat oleh Bagong Kusudiarjo dan Sauti, misalnya ada tari kupu-kupu, kemudian tari merak, tari roro ngigel, kemudian tari ongkek manis, tari manipuri, dan tari roro wilis. Nah, itu dalam tarian yang diaransemen ulang. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan ketika kita memperagakan tarian, satu, memilih judul tari Nusantara yang akan kita mainkan. Apa tari pendet, tari Bali, atau tari yang lain. Kedua, menyiapkan banyaknya penari. Kita butuh penari berapa orang, teman kita, ya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan peralatan tari yang digunakan, ya, properti lah, ya. Kalau kita menggunakan iringan musik, ya siapkan. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan musik pengiring. Jadi musik pengiringnya kita tentukan. Musik pengiring model kayak gimana, itu harus dipersiapkan. Karena saya sampaikan bahwa tarian tanpa musik tidak akan indah dilihatnya. Yang kelima, tentunya menyiapkan busana dan tata rias tari sesuai dengan karakter tema yang akan dimainkan. Ya, itulah beberapa kaitan dengan memeragakan tari itu sendiri. Mudah-mudahan menjadi wawasan. Jadi kita simpulkan bahwa tari itu ada tari tradisional itu ada tari rakyat, ada tari klasik. Nah, itu harus kita bedakan. Untuk itu pertanyaannya pertama, apa yang dimaksud dengan tari tradisional, apa yang dimaksud dengan tari klasik, ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang mesti kita persiapkan untuk melakukan pemeragaan tari. Kemudian yang ketiga, sebutkan tari-tari tradisional yang sudah diaransemen ulang yang disebut dengan tari kreasi baru. Itu 3 hal pertanyaan yang saya lontarkan kepada kalian. Cari jawabannya, dan tentunya seperti biasa kita lakukan dan kita kirim. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.